Sebagai negara yang memiliki luas daratan sangat besar dan juga berbatasan dengan banyak negara, Cina adalah negara yang hampir semua perbatasannya mendapatkan konflik. Salah satu yang paling mencengangkan adalah konflik di kawasan Himalaya, di mana Cina berseteru dengan India. Di lokasi ini setidaknya sudah ada 5 kali pertempuran yang terjadi antara India dan Cina, mulai dari tahun 1962, 1967, 1975, 2017, dan yang paling anyar di tahun 2020 kemarin. Nah, sebab konflik ini, India sebagai negara yang kekuatan militernya lebih rendah dari Cina harus terus memutar otak agar mendapatkan kemenangan. Makanya konflik kedua negara ini sangat seksi untuk terus disaksikan dan juga diperbincangkan. Mulai dari mengapa kawasan Himalaya yang menjadi batas kedua negara sangat penting, bagaimana sikap dunia internasional pada konflik kedua negara, hingga bagaimana strategi India untuk menjebak Cina dalam konflik Himalaya. Sebagai tempat yang terus menjadi sumber konflik, tentu kita penasaran dengan hal strategis apa yang dimiliki Himalaya. Konflik antara India dan Cina di Himalaya terjadi karena ketidaksepakatan antar kedua negara tentang batas-batas wilayah mereka. Pada tahun 1912, Inggris yang waktu itu memiliki kekuasaan di Himalaya membentuk sebuah garis bernama McMahon Line dengan panjang 806 km. Cina melihat garis ini sebagai hal yang tidak wajar dan tidak pernah menerima keputusan dari Inggris tersebut. Cina punya klaimnya sendiri berdasarkan dari sejarahnya. Makanya Cina seringkali melewati perbatasan McMahon Line karena ketidaksepakatan mereka tersebut. Pada puncaknya, kegiatan Cina yang melewati batas tersebut akhirnya memicu perang tahun 1962 dan menjadi perang Cina melawan India yang pertama di Himalaya. Dalam beberapa dekade, perang ini terus berlanjut dan terus berulang hingga pada akhirnya di tahun 1996, kedua negara sepakat untuk membuat larangan penggunaan senjata di wilayah konflik. Namun, meski kedua negara sepakat akan hal tersebut, tensi terhadap konflik kedua negara masih sangat tinggi. Sebagai respon atas pertikaian tahun 2020 lalu, India dan Cina akhirnya menyepakati perjanjian damai pada Juni 2020. Salah satunya dengan meningkatkan komunikasi kedua pihak, termasuk militernya. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena akhir tahun 2022 lalu kondisi fisik kembali berlangsung. Konflik antara India dan Cina tentu saja bukan tanpa alasan. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus tahu dengan garis berikut yang bernama Line of Actual Control di wilayah sepanjang 3.400 km. Sulitnya, Line of Actual Control ini tidak punya catatan sejarah pasti. Makanya India dan Cina tidak punya kontrol wilayah penuh yang bahkan membingungkan kegiatan patroli militer. Nah, daerah ini merupakan dataran tinggi yang berisi pegunungan dan lembah, yang jika dilihat sebenarnya tidak punya signifikan dijadikan pemukiman. Namun, siapa sangka kalau daerah tanpa penghuni ini sangat penting. Bagi India dan Cina, pegunungan Himalaya adalah hal yang mahal karena bisa jadi penghubung untuk jalur perdagangan dan juga kegiatan diplomatik kedua negara. Perlu kita tahu, Himalaya menjadi penghubung ke berbagai negara seperti Nepal, Bhutan, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lainnya. Maka siapa saja yang menguasai batas Cina-India punya kekuatan diplomatis yang lebih tinggi. Konflik perbatasan di Himalaya antara Cina dan India juga merembes ke berbagai atau beragam masalah. Salah satu yang paling mencengangkan datang dari aspek ekonomi yang berputar di Samudra Hindia. Kita tentu saja tidak asing dengan mega proyek Cina yaitu One Belt One Road Initiative. Di sini Cina ingin membuat jalur sutra baru untuk memperlancar segala perdagangannya. Di Samudra Hindia, operasi One Belt dari Cina ini adalah kunci utama karena Samudra Hindia menjadi tempat dilakukannya 80% dari perdagangan minyak dunia. Belum cukup sampai di situ, samudra ini juga dilewati 90.000 kapal kargo yang memuat berbagai macam hal untuk dikirimkan ke Afrika, Asia, dan juga Eropa.
Jadi, samudra ini emang menjadi area vital bagi perdagangan dunia yang menghubungkan wilayah Samudra Atlantik Utara dan juga wilayah Asia Pasifik. Untuk mengendalikan situasi di Samudra Hindia, sebenarnya sudah ada resep pasti, yaitu menguasai seluruh jalur transportasi vital yang ada. Pertama, ada Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dan juga Teluk Oman. Lalu ada Bab el-Mandeb yang menghubungkan Yemen, Djibouti, serta Eritrea dan juga menghubungkan antara Laut Merah dengan Teluk Aden. Kemudian yang paling penting adalah Selat Malaka yang berada di antara Semenanjung Melayu dan juga Pulau Sumatera. Di Indonesia sendiri masih ada 2 jalur perdagangan penting untuk menembus Samudra Hindia, yaitu Selat Sunda dan Selat Lombok. Nah, pengendali dari seluruh titik ini bisa jadi penguasa yang masyhur di dunia karena bisa mengendalikan jalur perdagangan paling penting di dunia. Untuk mendapatkan kendali penuh pada Samudra Hindia, China menggunakan One Belt One Road Initiative miliknya itu untuk mendapat akses ke seluruh wilayah penting. Di Selat Hormuz, China mengendalikan pelabuhan Gwadar yang ada di Pakistan. Di Selat Bab el-Mandeb, China mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Kemudian ada Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Kita sama-sama tahu ya kalau China sedang membangun hubungan yang sangat baik dengan Indonesia lewat berbagai investasi yang sudah mencapai 300 triliun rupiah. Nah, bahkan untuk menguatkan posisi mereka, China juga bekerja sama dengan Mozambik di bagian terusan Mozambik. Kemudian membangun pelabuhan Dar es Salaam di Tanzania. Dengan segala upaya ini sudah bisa dilihat kalau China menghendaki dominasi di Samudra Hindia. Nah, sayangnya dominasi atas Samudra Hindia yang diinginkan oleh China sepertinya tidak akan mudah. India yang menjadi saingan utama dalam perdagangan dan juga musuh di wilayah memiliki strategi untuk mencegah dominasi tersebut dengan menggunakan pendekatan militer. Untuk Selat Hormuz, India bekerja sama dengan Oman untuk mendapat akses ke pelabuhan Duqm. Kemudian di Selat Malaka di tahun 2018, India bekerja sama dengan Singapura untuk mendapat akses di pangkalan militer Changi. Setelah itu India mendapatkan akses di pelabuhan Sabang Indonesia yang membuat India punya kekuatan di kedua sisi Selat Malaka yang jadi wilayah masuknya 70% dari minyak dan 60% dari kapal dagang milik China. Kemudian, untuk terusan Mozambik, India mendapatkan kerjasama dengan negara setempat untuk menggunakan Assumption Island. Jadi bisa dilihat ya, jika India memang mengusahakan untuk menahan kekuatan China di Samudra Hindia. Pendekatan militer lewat kerjasama yang dilakukan oleh India memang dikhususkan untuk mengurung China. Di wilayah darat India bahkan menggandeng Vietnam, Jepang, dan Mongolia. Dengan ini bisa dibilang kalau India memiliki strategi cermat untuk menjebak China. Meskipun konflik perbatasan dan strategi kepung-mengepung ini mengindikasikan ketidakcocokan kedua negara ini, namun siapa sangka kalau keduanya malah dekat dan mesra di BRICS. Sebuah aliansi yang diprakarsai China dan India beserta negara lainnya untuk menjalin kerjasama ekonomi. Bahkan lewat BRICS, China dan India berencana untuk membuat sistem ekonomi baru untuk melemahkan dolar Amerika. Nah, apakah konflik antara India dan China ini bakalan jadi bara dalam BRICS yang bisa membuat aliansi tersebut bubar? Atau ini menjadi pelajaran penting bahwa dari hubungan China dan India ini kita bisa belajar kalau meski saling benci di satu aspek, kita juga harus bisa kompromi asal bisa saling untung.